Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ratna Delisari, SOS MSI dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangga Saya membuat contoh video pembelajaran untuk memenuhi penilaian PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen 2026. Mata kuliah yang saya ambil adalah pada proyek kewirausahaan, di mana bidang pembelajaran saya adalah kewirausahaan, marketing, perilaku konsumen, MSDM. Mata kuliah proyek kewirausahaan ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membentuk suatu bisnis yang mereka lakukan dari sejak dini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan kelima, mata kuliah proyek kewirausahaan mengenai metodologi riset pasar primer. Ya. Nah, di materinya ini kita akan melihat bahwa fokus pencapaian adalah mengapa riset pemasaran itu penting, dan kemudian yang kedua adalah tentang metode utamanya, ketiga tentang teknik 5 why, bagaimana kita bertanya ke pasar, ya, apa yang terjadi, dan kemudian kesimpulan. Ya, sebelumnya kita akan melihat apa itu RPS yang akan kita capai, yaitu kita mampu merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan untuk mendapatkan data di riset pasar. Gitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan untuk mata kuliah sebelumnya, materi sebelumnya? Belum ada, ya. Lanjut ya saja kita ya. Oke. Nah, di bagian pertama ini, mengapa riset pasar itu penting? Ada yang bisa menjelaskan kenapa riset pasar itu penting? Coba, Ais. Karena sebelum kita melakukan suatu usaha mungkin ya, kita bisa melihat dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Jadi kita nggak asal membuka bisnis. Ya, terima kasih. Ya, begitu ya. Jadi ya, berarti sudah paham ya. Jadi Ais mewakili bahwa kita semuanya sudah paham mengapa riset pasar itu dibutuhkan. Ya, dari kemarin kita sudah melihat produk yang kita bikin itu akan berguna untuk konsumen gitu ya. Jadi sebelum kita tahu kita membuat produk yang lebih lanjut, maka kita harus melakukan riset pasar apakah benar produk yang kita berikan itu, ya, yang kita bikin itu berguna untuk konsumen, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita membangun asumsi, ya, kita membangun asumsi, ya, bahwa produk yang kita bikin itu benar gitu ya. Nah, itu baru hanya sampai ke level asumsi saja. Kita merasa bahwa produk yang akan kita bikin itu, oh iya, ini sudah sesuai dengan kebutuhan, tetapi itu tidak bisa seperti itu, ya, karena itu adalah sumber kegagalan yang paling besar, ya, ketika kita merasa bahwa produk yang kita bikin itu baik, ya. Nah, itu adalah asumsi. Sehingga untuk kita menvalidasi bahwa produk kita itu sesuai, maka kita harus melakukan riset pasar primer, ya, itu namanya riset pasar primer, ya. Nah, riset pasar primer adalah pengumpulan data asli yang dilakukan oleh si peneliti dari sumber pertama dan target konsumen yang akan kita tuju. Ya, kita itu mengambilnya dari internet langsung dan dari laporan lembaga lain, ya, riset sekunder. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat di
video berikut ini. Nah, di sini adalah riset pasar, ya, penelitian primer atau internalnya, ya, yang berfokus pada informasi langsung, sebab kita akan mendapatkan informasi yang berasal dari produk-produk yang secara langsung kita persiapkan. Nah, nanti ada modelnya, ada riset kuantitatif, ya, ada. Jadi riset ini menghasilkan data dalam bentuk angka, ya, dan kemudian ada riset kualitatif yang akan menjelaskan informasi, ya, dengan deskripsi. Ya, dan kemudian ini riset pasar sekunder atau derivatif. Oke. Nah, dari video tersebut ada yang mau di kesimpulannya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Coba dari sini sekat tadi, Sonia. Coba Sonia. Nah. Jadi kesimpulan dari video yang tadi ditayangkan, jadi riset pasar itu penting buat kita mengubah suatu bisnis, dan kita bisa melakukan di riset pasar kuantitatif sama kualitatif. Dan itu tuh emang harus dilakukan dua-duanya, karena kuantitatif ini tuh penting buat melihat seberapa besar target pasar kita, dan kualitatif itu penting karena buat kita deskripsikan ke konsumen. Oke, terima kasih Sonia. Yuk kasih semangat dulu dari keputusan. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali ya apa yang disimpulkan oleh teman kita Sonia, bahwa riset pasar itu sangat berguna supaya kita tidak gagal, ya, untuk menghasilkan satu produk gitu ya, yang kita pikir sebagai asumsi, bahwa kita asumsikan bahwa itu akan berhasil gitu ya. Nah, tapi jadi tidak hanya asumsi saja, tapi itu jadi suatu validasi kita untuk melakukan sebelum kita meluncurkan sebuah produk gitu ya. Oke, selanjutnya bagian kedua, ada 3 metode utama. Yang pertama adalah wawancara mendalam, ya, survei dan observasi. Oke, wawancara mendalam itu kita melakukan menggali data kuantitatif untuk memahami mengapa dan bagaimana perasaan mereka, ya, terhadap produk yang kita bikin. Ya, kedua, kemudian kita menggunakan 5 pertanyaan. Jadi kalau satu pertanyaan dia sudah menjawab, kemudian kita tambah lagi, ya, kenapa? Misalnya dia, oh saya malas masak gitu ya, saya malas masak. Kenapa Anda malas masak? Jadi ditanyakan terus gitu ya. Nah, oh harga sekarang belanjanya saya bikin pusing gitu ya. Harga sekarang sudah tinggi, terus harus masak, harus mengolah, waktu saya habis. Nah, seperti itu. Kita tanyakan lagi, kenapa waktunya habis gitu. Jadi terus kita tanyakan, jadi kita gali informasi yang ke calon konsumennya kita itu, ya. Ketiga adalah berpusat pada masa lalu, ya, bukan masa depan. Jadi kita tanyakan pengalaman mereka, bukan kita tanyakan jika kami bikin produk itu mau beli nggak, bukan seperti itu, tapi kita berpusat pada masa lalu. Apakah dia pernah beli misalnya makanan sehat, ya? Apakah dia pernah membeli produk misalnya nasi dengan sayuran, ya, nasi dengan sayuran seperti itu. Nah,
Apakah dia sudah membeli, berapa harga yang biasa dia beli gitu ya, apakah 20.000, 15.000. Nah, itu kita tanyakan masa lalunya, bukan masa depan. Ya, oke. Karena ketika kita menanyakan masa depan, orang itu bisa menghayal gitu ya, oh iya akan gitu ya, tapi belum tentu gitu. Kita tidak bisa menvalidasi dari yang akan dilakukannya. Oke, kemudian ada teknik Five Whys ya yang dikembangkan oleh Sakichi Toyoda. Ya, di sini Sakichi Toyoda ini pendiri Toyota. Ya, nah dia yang menciptakan, ya dia yang membuat ya metode Five Whys ini. Untuk apa? Untuk menemukan akar masalah atau root cause ya yang sebenarnya terjadi. Gitu ya, si Sakichi Toyoda ini. Ya, kemudian ada 5 teknik Five Whys ya. Pertama, kita menggunakan nada penasaran, bukan menghakimi. Ya, misalnya kenapa kok begitu? Oh iya, menarik. Nah, gitu ya. Nah, bisa ceritakan nggak lebih lanjut? Nah, gitu ya. Kemudian fokus pada proses atau sistem ya, bukan menyalahkan orang. Kemudian tidak harus persis 5 kali. Gitu, bukan kita hitung wah 5 kali gitu, bukan ya, tapi kita coba gali lagi begitu ya, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jadi bukan tiba-tiba kita sudah lihat dia, wah dia sebel nih gitu. Tapi kita tanyakan terus ya, nanti lama-lama marah dia gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Oke. Kemudian gunakan jawaban sebelumnya sebagai pijakan. Kenapa ya, jawaban dia sudah menjawab, kemudian gunakan itu sebagai pijakan kita untuk bertanya kembali. Ya, contohnya di sini ada contohnya studi kasusnya ya. Bagaimana tim mahasiswa yang sedang mewawancarai seorang anak kos yang baru saja membatalkan langganan catering sehatnya. Ya, tadinya dia langganan catering, tapi kemudian kok berhenti gitu ya. Nah, kemudian kita pertanyaan awal ke narasumber ya, kita cari gejalanya, kenapa berhenti berlangganan catering sehat itu bulan lalu. Kemudian kita tanyakan pewawancara, boleh tahu nggak kenapa memutuskan berhenti langganan? Oh, dia sebutkan bahwa saya merasa sangat bosan gitu ya. Nah, terus tanya lagi, ya, apa yang membuat Anda merasa makanan itu membosankan? Ya, karena menunya didominasi sayur rebus gitu ya. Rasanya monoton, orang lain pada makan yang spicy gitu ya. Ini saya cuma makan brokoli rebus saja, membosankan gitu, sehingga dia tidak mau, oke? Nah, kemudian kita tanyakan lagi, analoginya menarik, bagaimana kalau kita bikin makanan yang lebih asik, yang aromanya lebih sesuai dengan sekarang, tapi tetap makanan sehat. Nah, gitu ya. Jadi kita tanyakan sehingga dapat kita mendapatkan bahwa begini ya harusnya, seperti itu ya. Oke, sebelum di bagian keempat kita mengubah insight menjadi inovasi bisnis, ada pertanyaan dulu sebelumnya? Belum? Yuk, tanya. Ya, ada pertanyaan? Saya bertanya, jika hasil riset pasar menunjukkan bahwa kebutuhan konsumen bertentangan dengan visi, ide awal yang dimiliki oleh pelaku usaha, apakah sebaiknya pelaku usaha mengikuti hasil riset atau tetap mempertahankan visinya, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Belum ya? Nah, ya, dengan kita membuat riset atau kita lihat di keadaan lanjutnya ya. Nah, kita sebaiknya kita tidak bergantung pada riset aja gitu ya. Kita
bergantung ke bagaimana yang terjadi pada saat itu. Ya, pada saat itu, karena kan keadaan ketika kita melakukan riset mungkin udah berubah ya, misalnya didukung oleh dengan keadaan Indonesia sekarang ya, misalnya harga dolar seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke. Nah, selanjutnya, di sini masih ada cara-cara tentang kita menganalisis tekniknya ya, data analisis tekniknya. Ya, jadi tim mahasiswa ini akan membuat, jadi dia nggak membuat misalnya makanan rebus yang lebih berbumbu, mereka bisa menciptakan inovasi catering sehat. Nah, ini adalah contoh yang sebenarnya tuh mereka lakukan gitu ya. Jadi si foodie ini dia melakukan illusion of healthy food gitu ya. What really in your meal. Jadi mereka membuat inovasi ya, comfort food illusion, bahwa si brokoli ini dibikin sedemikian rupa sehingga yang makannya itu tidak merasa tersiksa, brokoli rebus aja gitu ya. Jadi dia dengan senang hati memakannya kayak gitu. Ya. Oke, data tekniknya. Ini misalnya juga ini ada seblak shirataki ini ya. Nah, dia ini adalah membuat ayam geprek tiruan gitu ya. Jadi ayam air fryer tanpa minyak. Mereka sebutkan dengan seblak shirataki rendah kalori gitu ya. Jadi ketika mereka berlangganan, jadi tidak bosan gitu ya, tidak merasa terkucilkan dan merasa menderita. Ya, nah jadi dari contoh ini kita bisa ketahui bahwa ya, nah itu tadi ya pertanyaannya ya, kita harus turun ke lapangan, kita melihat memang benar apakah produk yang mereka butuhkan itu sudah sesuai ya dengan yang akan kita luncurkan seperti itu ya. Oke. Ya, nah kemudian jangan menghindari pertanyaan yang menggiring ya. Jangan bertanya bukankah harga ongkir ojek online sekarang sangat mahal ya. Nah, kita leading question. Jadi kayak misalnya kita jawabnya harus itu gitu ya. Nah, kita jangan leading tapi kita ganti dengan apa kendala terbesar Anda saat menggunakan aplikasi ojek online. Jadi bukan kita sebutkan bahwa ini mahal gitu ya, ojek online itu mahal, bukan itu. Ya, kemudian bagian kelima ya, merancang instrumen. Ya, di sini peneliti harus menyiapkan interview ya atau guide yang berisi dari 5 sampai 7 pertanyaan yang terbuka ya jika sumbernya menarik. Seperti itu. Oke, ini sudah jelas, kita lanjutkan. Ini survei ya, misalnya kita survei gitu ya, kita survei ke 3 mahasiswa kos yang ongkirnya mahal ya, survei, kemudian kita membutuhkan, kita rasakan bahwa si mahasiswa ini merasa ongkirnya mahal ya, kita membuktikan apakah benar nggak dirasakan juga nggak oleh 300 mahasiswa lainnya. Nah, itu kita mengambil sampel ya, sampel-sampelnya ya, survei itu kita dengan mengambil sampel-sampelnya yang mewakili yang lain gitu ya. Jadi satu orang itu mewakili 10 orang gitu ya, diwakili oleh 1 orang yang jawabannya sama gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya, nah kemudian kuesionernya itu harus singkat dan padat, kemudian ada skala Likert. Ya, kemudian dilihat demografisnya, kita lihat demografis, tanyakan usianya, uang saku bulanannya berapa, itu nanti disesuaikan, kita samakan, dan kebiasaan belanjanya. Ya, kemudian kita hindari double bare question ya, jangan menanyakan 2 hal dengan 1 kalimat aja gitu ya.
Nah, jadi kita harus benar-benar satu pertanyaan adalah untuk jawaban satu jawaban ya, satu pertanyaan satu jawaban. Jangan sampai ada satu pertanyaan untuk menjawab dua, dia bingung gitu ya. Ini jawabannya apa sebenarnya? Nah, seperti itu ya. Misalnya, apakah Anda merasa aplikasi X cepat dan murah? Nah, jika aplikasinya cepat tapi mahal, bagaimana gitu ya? Nah, kemudian ada merancang konsumen ya, konsumen digital. Nah, bahwa kita menggunakan ya, dengan menggunakan Google Form. Ada yang menggunakan Google Form? Sudah ya, bisa semua lah ya menggunakan Google Form ya. Google Form adalah sarana yang paling murah dan bisa kita gunakan, kemudian lebih cepat, tidak menggunakan kertas, paperless, gitu ya, digunakan saja. Oke. Kemudian ada tahap observasi, pengamatan lapangan. Ya, nah di sini kita lihat ya, di sini kita lihat di gambar ya, kita lihat di gambar apa yang sebenarnya terjadi yang dilakukan orang gitu ya. Kita ikut melakukan di situ ya. Jadi melakukan observasi partisipatif ya. Jadi kita ikut di situ juga, ikut antri juga di situ ya, merasakan bagaimana mereka melakukan gitu ya. Misalnya ada suatu makanan yang viral gitu ya, oh kok viral itu gimana sih gitu ya, kok bisa antri berjam-jam kayak gitu, panjang dari pagi kadang ya, pagi sampai ada yang dari jam 1 malam nginep di situ gitu ya, bawa bantal kayak gitu kan ya. Nah itu kita sebagai peneliti kita bisa mencoba ya. Nah apa yang dirasakan oleh mereka kayak gitu ya, atau kemudian observasi non partisipatif ya, jadi melihat aja dari jauh gitu ya, misalnya mengamati kebingungan pelanggan saat mencoba menggunakan mesin pemesanan otomatis ya, self ordering kios di restoran. Nah itu kan sekarang sudah mulai banyak ya di restoran itu pakai yang self ya, pakai yang ketik di HP. Nah kita amatin aja orang itu kok bingung gitu ya, akhirnya pergi lagi ke kasir gitu ya. Mereka udah lama gitu pesennya nggak selesai ya, ternyata dia tidak tahu nih bagaimana cara bayarnya gitu ya, akhirnya pergi lagi ke kasir. Nah itu kita amatin dari jauh ya. Nah, atau observasi digital ya, etnografik. Nah, di sini bagaimana kita membaca ribuan ulasan. Jadi dibaca itu ulasan-ulasan tentang produk-produk itu. Seperti kita mau membeli produk ya. Kalau kita membeli produk kan kita lihat nih ulasannya bagaimana ya, bintangnya berapa gitu ya. Bintang satunya mereka tentang apa gitu ya, tentang apa komennya. Nah itu kan kita amatin ya. Nah kemudian kita membuat daftar checklist ya, checklist atau tabel catatan lapangan ya. Nah di situ apa yang kita catat ya, siapa yang diamatin, apa aktivitasnya gitu ya, terus kemudian berapa durasinya, apa ekspresi atau kesulitan yang terlihat jelas oleh mereka ya. Nah ini adalah materi kita. Kemudian sekarang kita sesi tanya jawab ya. Silakan, boleh ada yang bertanya. Boleh ada pertanyaan? Terus saya taruh pertanyaan di situ, barangkali mau. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Mengenai wawancara yang tadi kan jelaskan itu, kita menentukan sampel dalam survei agar mewakili keseluruhan populasi yang tadi 300 mahasiswa. Dan bagaimana caranya agar cara menentukan sampel tersebut gitu, agar sampel tersebut mewakili keseluruhan mahasiswa. Oh iya, terima kasih. Ada metode tertentu. Oh iya, ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi ada beberapa metode ya yang bisa kita pakai. Itu sama dengan misalnya kita sekarang Anda lagi mau membuat karya ilmiah ya. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi di riset pasar juga seperti itu. Kita pertama kita tentukan dulu segmennya, segmen siapa yang mau akan kita tuju. Misalnya sebagai contoh di sini mahasiswa ya, mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan banyak ya, ada mahasiswa yang dari yang kos ya, ada mahasiswa yang memang tinggal di situ ya, memang orang sini ya, tidak kos ya, memang berasal dari asli dari daerah kampusnya gitu ya. Nah, itu kita tentukan dulu. Misalnya kita tentukan dulu bahwa target kita adalah mahasiswa kos gitu. Nah, jadi kita tentukan dulu ya. Nah, jadi target kita itu kemudian kita ambil dia sebagai sampel. Misalnya di sini kita ambil 10 orang sampel. Ya, kita ambil sampel kelas bisnis kelas A gitu ya. 2023. Nah, itu sebagai sampel. Nah, itu ya, kemudian 10 orang, kemudian kita ambil lagi sampel 10 orang lagi di 2025 gitu. Seperti itu, Ais ya. Semoga jelas. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup ya. Nah, terima kasih untuk ini. Sekarang kita masuk ke sesi latihan ya. Latihan ini kita lakukan per kelompok ya. Kita susun satu draft interview guide ya, yang kira-kira berisi kuesioner gitu ya, 10 pertanyaan aja. Silahkan berkelompok ya, mungkin berlima ya satu kelompoknya. Nah, membuat 10 pertanyaan. Ya, terima kasih ya atas tugasnya. Ya, nah. Di sini kita sudah bisa tahu ya, kan sudah melakukan ya, kita sudah bisa tahu ada 10 pertanyaan, sudah ada 10 pertanyaan yang kita bikin. Ya, ada pertanyaan lagi tentang tugas yang tadi kita kerjakan? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Ya, tugasnya bisa dikumpulkan melalui LMS kita Kulon ya. Ada batas waktunya. Ya, diharapkan tugasnya itu sudah bisa selesai dikumpulkan ya. Oke, ya. Oke, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa terus belajar ya. Jadi terus saja belajar. Ini adalah materi, adalah pokok-pokok yang harus kita kerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.